Salam, sukacita dan damai sejahtera senantiasa tetap ada pada saudara. Bapak Ibu, di dalam Markus pasal 5 ayat 19 sampai 20 cerita Tuhan Yesus membebaskan orang dari ikatan legion. Ayat 19 berkata, Injil Markus pasal 5 ayat 19 sampai 20. Tuhan Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Tuhan Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Orang yang kerasukan setan ini setelah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari ikatan legion yang mengikat dia sehingga dia tidak bisa berlaku normal. Setelah terlepas dari ikatan-ikatan setan itu, dia ingin mengikut Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus justru melarang. Dia disuruh pulang, tinggal di tengah-tengah keluarganya, hidup normal dan menceritakan apa yang dia alami. Dalam Markus ini, seseorang yang kerasukan setan itu telah dibebaskan, bebas dari ikatan legion. Sebelum disembuhkan, ya kita tahu orang tersebut tidak berdaya, tidak berpengharapan, dia menggelandang, putus asa, tidak bisa melihat hal-hal yang baik, segala sesuatu dia lihat dari sisi positif negatifnya terus menerus. Namun semua itu telah berubah ketika Tuhan Yesus membebaskan dia. Berubah ketika Tuhan Yesus melepaskannya. Berubah ketika Tuhan Yesus mengangkat dia dari kungkungan, dari ikatan, dari tindasan kuasa-kuasa kegelapan tersebut. Kehidupan orang ini sebelum mengenal Tuhan Yesus benar-benar jauh dari normal. Pergolakan dalam dirinya yang terungkap lewat tindakan-tindakannya, kita bisa tahu bahwa ini bukan orang yang hidup normal, hidup bebas. Jadi berbeda dengan apa yang dirasakan oleh banyak orang hari-hari ini. Tidak jauh berbeda dengan kita semua. Banyak orang terikat. Anak-anak generasi milenial banyak terikat dengan dunia maya. Begitu medsos mewarnai alam pikiran, hidup dan lain sebagainya. Banyak orang yang terluka, berkeliaran juga, penghilangan harapan, tinggal di jalan-jalan, tinggal di kolong-kolong jembatan, yang tidak punya daya dan upaya. Tapi ada banyak orang juga yang menggelandang bukan karena dia miskin atau apa, tapi karena terikat oleh hal-hal yang seharusnya tidak dialami dalam hidupnya. Saya sering melihat bagaimana anak-anak pang, entah orang-orang gelandang, banyak sekali di jalanan. Sebagian lagi tinggal di tempat-tempat yang tidak semestinya, Bapak. Tetapi ada banyak hati yang merasa kesepian. Mereka mengalami kesepian karena mereka terikat oleh kuasa-kuasa yang seharusnya tidak mengikat mereka. Mereka terikat oleh kuasa-kuasa yang mengungkung mereka. Mereka terikat oleh kesukaan-kesukaan mereka yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan seharusnya mereka alami. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang seperti ini perlu diperkenalkan, perlu dibebaskan agar belenggu yang tidak terlihat mengungkung hati dan pikiran mereka semua sampai mereka merasa harus menjauhkan diri dari orang lain. Ada banyak orang yang ingin mengasingkan diri, bukan terasing. Ketika ada orang yang terkonfirmasi COVID-19, dia diwajibkan mengisolasi mandiri. Tapi itu karena ada sesuatu. Tapi ada banyak orang karena dibelenggu oleh sesuatu yang tidak terlihat, mungkin hati mereka, mungkin pikiran mereka, mungkin kehidupan mereka diikat oleh hal-hal yang tidak bisa terlihat itu, perasaan sakit hati, kekosongan dan lain sebagainya, hingga mereka mengasingkan diri dari dunia mereka. Menggelandang itu kan bentuk dari pengasingan diri. Menjauh dari keluarga, lari dari rumah, itu juga bentuk pengosongan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang seperti ini perlu diperkenalkan kepada Tuhan Yesus. Kita mempunyai Tuhan Yesus yang dapat dipercaya untuk memikul kesakitan kita dan rasa malu kita mungkin, dan masa lalu di masa lalu dan di masa sekarang. Datanglah kepada Tuhan Yesus karena Dia siap. Sama seperti orang yang kerasukan legion ini, dengan tangan kasih-Nya Tuhan Yesus terbuka
untuk menolong kita. Dia menantikan siapa saja yang mau datang kepadanya hari ini juga. Bapak Ibu, Tuhan Yesus senantiasa menantikan saudara dan saya untuk datang kepadanya. Bukankah dia selalu menyerukan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, pergumulan apapun, ikatan apapun yang mengikut engkau saat ini, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia akan membebaskanmu, tangan kasihnya selalu terulur untuk siap menolong engkau. Jangan menjauh dari Tuhan. Tuhan mengasihi dan menyayangi saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang besar. Engkau yang senantiasa setiap menyediakan pertolongan, tangan-Mu selalu terbuka untuk menolong kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.